Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Baharudin, Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Rahmona Aprianti, NPM 2011100141, Prodi PGMIA semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi-materi yang sudah dipelajari sampai saat ini sebagai tugas ujian tengah semester konsep dasar IPS. Berikut pemaparan materi dari saya. Berikut ini adalah peta konsep yang terdiri dari materi pertama sampai materi ke-6. Pertama, kontrak perkuliahan, yang dimana berisi pengenalan antar mahasiswa dan dosen, serta pengenalan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari dari awal semester sampai akhir semester. Materi kedua yaitu rasionalitas dan perkembangan ilmu IPS di sekolah. A. Sejarah dan perkembangan. Secara umum, perkembangan Social Studies atau IPS sebagai suatu bidang kajian telah dibahas, melukiskan bagaimana Social Studies pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dan suatu sistem pengetahuan yang terpadu, yang secara epistemologi telah mengarungi suatu perjalanan pemikiran dalam kurun waktu 60 tahun lebih yang dimotori dan diwadahi oleh NCSS sejak tahun 1935. Dari penelusuran historis epistemologis, tercatat bahwa dalam kurun 40 tahunan sejak tahun 1935, bidang studi Social Studies mengalami perkembangan yang ditandai dengan ketamenentuan, ketakeputusan, ketidakbersatuan, dan ketamajuan. Di Indonesia, pendidikan IPS dalam dunia persekolahan berkembang juga secara evolusioner sejak tahun 1967 secara konseptual. PDIPS merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu atau integrated knowledge, sistem yang bersumber dan bertolak dari ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu lainnya sebagai extractive knowledge, dan masalah-masalah sosial sebagai latar operasional. B. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup IPS. 1. Pengertian IPS. IPS merupakan terjemahan dari Social Studies. Dengan demikian, IPS dapat diartikan dengan penelaahan atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengkaji masyarakat, guru dapat melakukan kajian dari berbagai perspektif sosial seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Tujuan IPS. A. Memiliki pengetahuan sosial. B. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari alternatif pemecahan masalah-masalah sosial dalam bermasyarakat. C. Mampu berkomunikasi dalam masyarakat dan memiliki kesadaran, keterampilan, dan sikap mental yang positif dalam bermasyarakat. 3. Ruang lingkup IPS. A. Substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat. B. Gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua lingkup pengajaran IPS ini dapat diajarkan secara terpadu karena hakikat pembelajaran IPS tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis. 3. Sejarah dan perkembangan IPS di Indonesia serta hubungan disiplin ilmu sosial dan IPS. A. Sejarah dan perkembangan IPS di Indonesia. Sejarah perkembangan IPS di Indonesia ini diawali dengan perkembangan IPS di negara Amerika Serikat. Perkembangan konsep dasar IPS di Indonesia ini sangat sulit karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena belum adanya lembaga profesional di bidang pendidikan IPS seperti halnya di Amerika yaitu NCSS. Sulit dan banyak menemukan kendala, lebih bergantung pada pemikiran individual, bersifat individualitas atau kelompok. Lembaga yang dimiliki Indonesia saat ini yaitu HISPISI atau Himpunan Sarjana Pendidikan IPS di Indonesia. Istilah IPS pertama kali muncul dalam seminar nasional tentang Civic Solution tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Menurut laporan, seminar tersebut menghasilkan 3 istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai, yaitu 1. Pengetahuan sosial, 2. Studi sosial. Ilmunya hanya dijadikan dalam kondisi tertentu karena yang harus dikembangkan itu ilmunya. 3. Ilmu pengetahuan sosial.
Hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial saling berkaitan. Keduanya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian kebutuhan dasar tersebut dapat dicapai dengan kegiatan dasar manusia. Kegiatan dasar manusia meliputi produksi dan konsumsi, pemeliharaan dan perlindungan, konsumsi dan transport, estetika, pemerintahan dan organisasi, serta pendidikan dan rekreasi. Keseluruhannya membentuk ilmu-ilmu sosial. Dalam ilmu-ilmu sosial terurai disiplin ilmu yang meliputi antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi sosial, dan hukum. Dan di dalamnya terdapat fakta, konsep, generalisasi yang dikembangkan membentuk ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi IPS merupakan penjabaran dari ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya terdapat fakta, konsep, dan generalisasi. 4. Struktur pengetahuan dalam pemahaman IPS. A. Struktur IPS. Struktur IPS terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Pemanfaatan fakta, konsep, generalisasi, dan teori dalam pengajaran IPS bukanlah pengajian suatu hal yang baru karena IPS sudah lama kita ketahui. 1. Fakta. Fakta ialah sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi di kehidupan, baik pada masa lampau hingga sekarang. Fakta diperoleh dari hasil penelitian yang nyata dan dari data yang ada. 3. Konsep. Konsep adalah suatu pengertian yang disimpulkan dari sekumpulan fakta atau data yang memiliki ciri-ciri yang sama. Hal ini sejalan dengan pendapat Banks bahwa konsep merupakan suatu kata atau frase abstrak yang bermanfaat untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan sejumlah hal, gagasan, atau peristiwa berdasarkan pemaknaan tentang konsep. Dapat dikemukakan suatu pengertian bahwa konsep merupakan abstraksi dari suatu kejadian, suatu hal-hal yang memiliki ciri-ciri yang sama atau ide tentang suatu di dalam pikiran. 3. Generalisasi. Generalisasi berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Generalisasi merupakan sejumlah konsep yang memiliki karakteristik dan makna. Generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan di antar konsep. Generalisasi mengungkapkan sejumlah besar informasi. 4. Teori. Teori yaitu prinsip umum yang menjelaskan hakikat gejala dan hubungan gejala berupa rumus, aturan, kaidah, dan sebagainya. Teori merupakan rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi, serta perkiraan tentang implikasi atau akibat dari rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi tersebut yang satu sama lainnya sangat berhubungan, menurut Goetz dan LeComte. 5. Struktur pengetahuan dalam pemahaman materi IPS dalam ilmu sosial, sejarah, geografi, dan ekonomi. Dalam struktur pemahaman IPS dalam ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi memiliki konsep dan tujuan yang berbeda, yaitu 1. Sejarah. Dengan proses sejarah yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa kehidupan berdasarkan kurun waktunya merupakan sumber dan materi IPS yang sangat berharga. Melalui materi dan pengungkapan sejarah, kita akan dapat memupuk aspirasi anak didik tentang kesenian, kebudayaan, dan kehidupan pada umumnya. 2. Geografi, yang mengungkapkan kesuburan tanah, jenis dan penyebaran tanah, jenis mata pencaharian penduduk, jenis dan penyebaran sumber daya, transportasi komunikasi, iklim dan pengaruhnya terhadap kehidupan, pemukiman, tenaga air, globe, peta, dan lain-lain harus menjadi sumber dari materi IPS. 3. Ekonomi, yang merupakan usaha memenuhi kebutuhan materi dari sumber daya dengan model yang terbatas, produksi bahan kebutuhan, pengangkutannya, distribusinya, dan lain-lain. Kegiatan usaha saling memenuhi kebutuhan antara berbagai kelompok manusia di antara berbagai daerah menjadi sumber dan materi IPS. 6. Lanjutan struktur pengetahuan dalam pemahaman materi IPS dalam ilmu sosial, politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Dalam struktur pemahaman IPS dalam ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi memiliki konsep dan tujuan yang berbeda, yaitu 1. Tujuan politik ialah tindakan politik. Untuk mencapainya diperlukan pembelajaran untuk memperbesar kepekaan pembelajar sehingga ia dapat bertindak baik secara politik. Misalnya,
menelaah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para penguasa, dan berusaha untuk mengurangi ketika ketahuan diri mereka yang dikuasai. 2. Melalui sosiologi sebagai sumber dan materi pengajaran IPS, guru dapat membentuk dan membimbing anak didik menjadi warga negara yang sadar dan penuh dengan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap masyarakat. 3. Antropologi, yang mengungkapkan bagaimana kemampuan manusia menciptakan hasil-hasil kebudayaan dengan perkembangannya dari keadaan yang sederhana kepada keadaan yang makin maju, merupakan sumber dan materi yang harus dipelajari pada pengajaran IPS. Bagaimana daya adaptasi manusia di berbagai ruang geografi terhadap keadaan lingkungan setempat yang menghasilkan tingkat-tingkat kebudayaan yang berbeda-beda, merupakan materi yang berharga untuk memupuk pengertian para siswa kepada kemampuan budaya manusia yang berbeda-beda. 4. Psikologi sosial, bertujuan untuk mengerti suatu gejala atau fenomena. Dengan mengerti suatu fenomena, kita dapat membuat peramalan-peramalan tentang kapan akan terjadinya fenomena tersebut dan bagaimana hal itu akan terjadi. Selanjutnya, dengan pengertian dan kemampuan peramalan itu, kita dapat mengendalikan fenomena itu